tidak usah marah Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Amen. Dengar baik, waktu Tuhan, waktu yang terbaik, saudara. Memang kadang-kadang kita nih mau kalau kita doa satu kali langsung Tuhan jawab. Padahal saudara, tugas kita itu hanya berdoa. Tugas kita ini hanya berdoa, bukan menentukan jawaban doa. Menentukan jawaban doa itu Tuhan, bukan kita. Tugas kita terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Itu kita pun tugas. Tapi untuk urusan jawaban, Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada usaha yang sia-sia bila kita kerjakan, ya, dengan mengandalkan Tuhan. Saya percaya tidak ada usaha yang sia-sia. Amin, saudara. Saya percaya tidak ada usaha yang sia-sia yang kita kerjakan, ya, jika Tuhan menyertai kita, jika Tuhan di pihak kita. Apalagi saudara-saudara, hal-hal yang kita lakukan, saudara-saudara, ya, itu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Motivasinya benar. Saya pikir usaha yang kita lakukan memang ada proses, tapi saya percaya Tuhan berkenan dalam setiap usaha kita. Kalau kita mau memulai usaha kita dengan mengandalkan Tuhan, dengan melibatkan Tuhan. Bukan berarti melibatkan Tuhan tidak ada proses. Bukan berarti melibatkan Tuhan tanpa masalah. Ada masalah, tapi percayalah saudara-saudara bahwa setiap usaha yang dibangun atas dasar motivasi yang benar, memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, saya percaya usaha itu tidak sia-sia. Amin, saudara. Usaha itu tidak sia-sia. Makanya kita mencatat Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan ayat yang ke-6. Misalnya dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap apa? Hatimu. Bukan setengah. Kata segenap itu penuh, utuh. Dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Memang seringkali kita gagal dalam melakukan sesuatu. Usaha kita kadang-kadang hancur karena kita mulai dengan apa? Kekuatan kita sendiri. Kita mulai bersandar kepada pengertian kita sendiri, saudara. Ya, kita kadang-kadang bilang, kita ini kan pintar, tidak usah berdoa. Kita kan sudah berpengalaman buat usaha ini, buat usaha itu. Tidak mungkin gagal. Dengar, jangan berdiri pada pengalamanmu, jangan berdiri pada kepintaranmu, nanti hancur. Jangan coba-coba berdiri dengan kekuatan kita sendiri, saudara, nanti bahaya. Amsal 3 ayat yang ke-6, itu ayat yang ke-5. Ayat 6 bilang begini, akuilah dia dalam segala lakumu. Ini maksudnya andalkan dia dalam segala apapun yang saudara lakukan, maka ia apa di situ akan meluruskan jalanmu. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara lagi punya usaha apa, atau sedang merencanakan sesuatu di depan sana, ya, atau mungkin anak-anak muda lagi tes polisi atau apa, ada cari kerja dan lain sebagainya. Andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Tetap melekat sama Tuhan. Kalau hari ini Anda tidak lulus dalam tes tertentu, kalau hari ini Anda belum diizinkan Tuhan, ya, untuk menjadi PNS mungkin atau bekerja di satu tempat, tidak usah marah Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Amen. Dengar baik, waktu Tuhan, waktu yang terbaik, saudara. Memang kadang-kadang kita nih mau kalau kita doa satu kali langsung Tuhan jawab. Padahal saudara, tugas kita itu hanya berdoa. Tugas kita ini hanya berdoa, bukan menentukan jawaban doa. Menentukan jawaban doa itu Tuhan, bukan kita. Tugas kita terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Itu kita pun tugas. Tapi untuk urusan jawaban, Tuhan. Jadi jangan kita Tuhan tidak jawab saya sekarang, ini terakhir Tuhan. Tidak jawab saya pindah agama. Lu mau pindah sana, jangan ancam-ancam Tuhan. Doa tuh jangan ancam-ancam Tuhan. Amin. Doa tuh dengan kerendahan hati. Kok dia yang pegang semua, dia yang atur semua. Ada tuh saya pernah, ya, salah satu hamba Tuhan khotbah, seorang betul khotbah, dia bilang, saya mau khotbah hujan. Saya marah Tuhan, Tuhan mau hujan, saya mau khotbah, kenapa ini hujan turun? Saya protes Tuhan, saya dengar itu kalimat protes Tuhan, saya tidak setuju. Meskipun khotbahnya bagus, menurut saya tidak setuju. Apapun yang Tuhan mau buat, itu urusan Tuhan. Amin, saudara. Tugas kita berdoa, tugas kita mengucap syukur senantiasa, bukan tugas kita mengeluh dengan Tuhan, saudara. Saya lihat hamba Tuhan, kayaknya ini Tuhan mungkin terlalu over sampai keluar kalimat yang membahayakan dirinya sendiri. Ya, kok tunggu hujan baru bisa kan? Kok mau ke mana? Kau cari rumah di mana? Kok ibadah? Kok tinggal sampaikan firman? Kok apa? Emangnya Tuhan hanya bisa bekerja di itu lapangan sah? Tuhan bisa bekerja di rumah, Tuhan bisa bekerja. Yang penting kita buka hati. Tuhan bisa bekerja di mana saja kan, saudara. Yang penting kita buka hati. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi saya percaya bahwa usaha, ya, yang kita kerjakan dan kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan, saya pikir itu tidak akan sia-sia, saudara.
Yeremia 17 juga kan mengatakan demikian. Yeremia 17 ayat 7 bilang kan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia menggunakan kata blessed. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Tapi ayat 5-nya itu bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi jangan, saudara, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.